Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 46. Mazmur 46. Ayat yang pertama sampai ayat 12. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, Selah. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kita berhenti sampai sini dulu. Di sini kita melihat pernyataan yang sangat luar biasa dan ayat yang kedua ini sangat terkenal. Bahkan dijadikan nyanyian dan sungguh ayat 2 ini akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kata sangat terbukti, bukankah ini berbicara tentang pengalaman? Jadi bukan teori. Kalau kita masih sampai dalam taraf kata orang, berarti belum terbukti. Kalau di pengadilan saksi hanya mengatakan kata orang, maka saksi itu tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Kata orang, nah berarti dia tidak mengalami sendiri. Bayangkan bintang kata orang, kata orang, bintang ada di langit. Ya kalau memang ada di langit, kan itu kata orang. Nah di sini pemazmur mengatakan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bahwa pemazmur mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Bahkan kata sangat terbukti. Berarti ini sudah dicoba beberapa kali. Ya kan? Bukan hanya satu kali. Kalau satu kali ini bisa kebetulan. Tetapi kalau sudah beberapa kali dan hasilnya tetap memuaskan, ya ini berarti memang sudah sangat terbukti. Dan pemazmur mengatakan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Setiap orang pernah, sedang, dan mungkin akan mengalami kesesakan. Nah betapa luar biasanya kalau kita ada semboyan yang mengatakan belajar dari sejarah. Belajar dari sejarah. Ada seseorang yang sudah mengalami Tuhan. Yang sudah mempunyai pengalaman. Kesesakan demi kesesakan sudah dialaminya. Dan ketika dia mengalami kesesakan demi kesesakan, ternyata jalan keluarnya tetap sama. Yaitu berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong dia dan kesesakannya terselesaikan. Berulang-ulang seperti itu terjadi sehingga kemudian dia mengatakan sangat terbukti. Sidang jemaat, kalau kita mengalami sakit dan berdoa kepada Tuhan dan Tuhan sembuhkan, kemudian kita sakit lagi, berdoa kepada Tuhan dan Tuhan sembuhkan, maka kita bisa mengatakan sebagai penyembuh,
dia sangat terbukti. Ya, sederhananya manjur sekali. Ya, ketika kita mengalami masalah dalam keuangan dan kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan menyelesaikan. Ketika kita mengalami lagi masalah dalam keuangan dan kita berseru pada Tuhan, Tuhan menyelesaikan. Maka kita bisa mengatakan sebagai penyedia dia sangat terbukti. Nah, Anda bisa bayangkan kalau kita setiap mengalami hal ini, apakah penyakit disembuhkan, apakah keuangan Tuhan pulihkan. Kalau sampai ini terjadi 3-5 kali saja. Ketika kita mengalami masalah yang sama ke depannya, bukankah kita menjadi pribadi yang sangat tenang? Bukan soal masalah demi masalah yang diselesaikan Tuhan, tetapi yang saya ingin tekankan adalah kemajuan kerohanian kita, kemajuan iman kita yang sampai dalam taraf menghadapi apapun juga kita tetap tenang. Karena masalah tidak mungkin tidak ada dalam kehidupan kita yang masih hidup. Tetapi respon kita terhadap masalah akan menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Apakah kita bingung awalnya, atau kita khawatir awalnya, atau agak khawatir, ya kan? Ataukah kita tetap tenang dengan satu prinsip, ini pun Tuhan akan selesaikan. Saya tidak menekankan pada masalahnya, tetapi yang saya inginkan dan saya tekankan adalah kemajuan sikap hati kita ini loh. Dulu sangat khawatir, sekarang mulai tenang, dan kemudian sekarang sangat tenang. Bahkan kita dengan penuh keyakinan bisa mengatakan ini pun Tuhan pasti selesaikan. Ya. Dan hal ini hanya bisa didapatkan melalui pengalaman dengan Tuhan. Bukan sekedar teori. Ya. Bukan menurut kata orang. Kalau hanya menurut kata orang, maka kita tidak akan tahu kemajuan kerohanian kita. Ya. Sungguh, bahkan Anda bisa bayangkan, tidak usah kesesakan. Seorang atlet saja yang baru pertama kali masuk pertandingan resmi, itu keringat dingin, ya kan? Anda bisa bayangkan ketika Anda masuk pertama kali kerja di kantor, bukankah Anda mengalami kekhawatiran? Masuknya agak tegang, ya kan? Masuknya agak tegang. Nah, demikian pula awal dari pengalaman kita dengan Tuhan mungkin ada kekhawatiran. Saya kembali katakan bersyukur bahwa iman itu bicara dengan hati. Bicara tentang hati. Bukan dengan pikiran. Ya kan? Pikiran ini seringkali khawatir loh. Kan ketika kita percaya Tuhan pasti akan sembuhkan. Tuhan pasti akan sediakan. Tetapi pikiran masih ajak mengatakan, kalau tidak disediakan bagaimana? Ternyata Tuhan sediakan, Tuhan sembuhkan. Ingat loh, pikiran kita itu agak khawatir dan agak bingung, agak bimbang. Bersyukur Tuhan katakan, yang hatinya percaya, bukan pikirannya percaya. Ya, jadi jangan merasa tertuduh, jangan merasa takut. Sudahlah, ketika hati kita percaya, pikiran kita agak bimbang, yang kita bisa lakukan adalah mengucapkan sesuai dengan hati. Ya, sehingga nanti pikiran ini akan diselaraskan sedikit demi sedikit. Nah, pengalaman demi pengalaman akhirnya akan membuat hati dan pikiran kita selaras. Ini yang menyebabkan kita tenang. Allah itu bagi kita. Ingat,
Pemazmur mempunyai pengalaman, tetapi dia menekankan. Bukan hanya bagiku, tetapi bagi kita. Bagi semuanya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Bukan saja perlindungan, Tuhan melindungi. Apa gunanya Tuhan melindungi tetapi kita tetap dalam kelemahan? Tuhan melindungi tetapi Tuhan sambil melatih kita. Tuhan melindungi dan Tuhan mengimpartasikan kuasanya sehingga sejalan dengan waktu perlindungan Tuhan tetap ada, tetapi kekuatan kita di dalam Tuhan semakin meningkat. Dan ini juga yang menyebabkan ketenangan. Ya. Saya dan istri saya sedang melihat YouTube tentang pengajaran kesembuhan. Dan ini saya sampai 10 seri, kelihatannya masih berlanjut. Sampai 15 mungkin. Dia mengatakan begini, kalau saya menghadapi penyakit kanker, dia bilang. Awalnya dia akan berdoa beberapa kali. Tetapi ketika penyakit kanker ini sembuh dan dia menghadapi penyakit kanker lagi, pengulangan itu mulai berkurang. Ya. Sampai dalam taraf dia katakan, saya cukup katakan sembuh dari kanker. Dan dia katakan, mungkin 90% semuanya disembuhkan. Dia katakan. Yang dia mau tekankan, ini loh, kalau kita mengalami berulang, maka iman kita terus ditingkatkan sehingga ketika awalnya kita butuh 5 kali mungkin, contohnya 5 kali menengking, ya, mendeklarasikan kesembuhan dari kanker, sekarang cukup 1 kali. Ya, ada peningkatan. Dulu khawatir menghadapi kesesakan, hidup dalam kesesakan, sekarang tenang. Tidak masalah, tetap ada kesesakan, tetapi hati kita sudah diubahkan. Kita mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penyembuh dalam kesakitan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam keuangan yang lagi bangkrut sangat terbukti. Ya. Jadi betapa luar biasanya ayat ini. Kemudian ayat yang ketiga. Sebab itu kita tidak akan takut. Nah, karena pertolongan Tuhan atau karena Tuhan sebagai penolong sangat terbukti, sudah dibuktikan berkali-kali, tetap terbukti, sehingga dikatakan sangat terbukti. Bukan hanya 1 kali, tetapi sebanyak apapun Tuhan tetap terbukti. Ya, sebab itu kita tidak akan takut. Nah, luar biasa. Tidak akan takut. Bahkan di sini dikatakan, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Ayat kedua berbicara kesesakan. Ya, anggaplah saya mau katakan ini masalah demi masalah pribadi kita. Tetapi ayat ketiga dan keempat, ini bukan hanya kesesakan, ini kehancuran. Bahwa masalah pun ke depannya itu akan semakin besar. Bagaimana kalau kita tidak mempunyai pengalaman demi pengalaman dengan Tuhan yang membuat iman kita terus meningkat, kemudian kita sekarang menghadapi bencana. Bukan hanya kesesakan, bencana. Karena di sini dikatakan bumi berubah. Kalau misalnya jarak 10
meter dari sini, 100 meter lah. Ada gunung yang disebut bumi berubah, ya kan? Tiba-tiba gunungnya lenyap. Atau tiba-tiba gunungnya ambles. Bukankah ini bencana? Ingat loh, di sini berbicara bumi berubah. Ya, bayangkan bumi berubah. Bayangkan walaupun kita tidak mengalami bencana ya, bumi berubah. Misalnya kita gereja di sini, kemudian di sekelilingnya besok paginya tiba-tiba lenyap. Apa tidak bingung? Itu berubah. Ya. Nah, menghadapi seperti itu pun sebenarnya kita sedang dipersiapkan sekarang. Sehingga ketika itu terjadi, kita tetap tenang. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Bukankah ini bicara tsunami? Anda bisa bayangkan bahwa ketika tsunami itu terjadi, tiba-tiba bukan hanya tabungan kita yang lenyap, tetapi rumah kita lenyap, seluruh harta kita lenyap, bahkan bisa-bisa nyawa. Baiklah nyawa kita tertolong, nyawa anak kita, nyawa istri atau suami kita lenyap. Nah, pertanyaannya, apakah kita siap menghadapi hal seperti itu? Yang saya tekankan, itu pun pasti terjadi. Ya, itu pun pasti terjadi. Bumi yang berubah, gunung-gunung goncang di dalam laut, saya artikan ini berbicara tentang gempa dan tentang tsunami. Ya. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ya. Ini berbicara tentang bencana yang sekali itu terjadi, semuanya bisa lenyap. Nah, kalau kita tidak membangun iman kita mulai sekarang, seandainya itu lenyap dan kita selamat, saya takut otak kita yang lenyap. Nyawa masih ada, otak lenyap. Ya kan? Terlalu besar tekanan yang kita terima akibat bencana ini sehingga kita stres, sehingga kita hilang ingatan. Tetapi kalau kita sudah mempersiapkan diri, menghadapi seperti itu pun kita bisa tenang, maka Tuhan akan menolong kita kembali. Dalam segala kehancuran pun, Tuhan sanggup menolong. Saya tekankan kembali bahwa firman seperti ini sukar untuk dipercaya oleh orang yang belum lahir baru, sekalipun ke gereja. Ya. Firman seperti ini sukar untuk dipercaya oleh orang yang hanya sekedar beribadah, tidak ada kerinduan untuk masuk lebih dalam lagi untuk mengalami Tuhan. Firman seperti ini sukar untuk dipercaya oleh orang yang saat ini serba berkecukupan, yang sebenarnya walaupun ke gereja tidak pernah mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Itu hanya sekedar kewajiban sebagai warga negara yang beragama Kristen. Nah, kalau orang yang seperti ini sukar untuk percaya kepada firman yang seperti ini. Ya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh tahu bahwa diri kita serba kurang, serba tidak sempurna, maka kita akan cari Tuhan. Dan orang yang cari Tuhan dengan sikap hati seperti ini akan mengalami Tuhan. Ya. Saya tekankan tidak ada yang akan mampu tanpa Tuhan menghadapi masalah-masalah ke depannya. Ya. Para pengusaha, saya tekankan, engkau pun akan mengalami goncangan. Ya. Kemarin saya melayani di Surabaya dan kembali saya mendengar, tidak tahu Tuhan bawa saya untuk mendengar kesaksian-kesaksian ini. Dia katakan, saya punya usaha Pak.
Saya ditelepon sama teman saya. Ya. Ini orang yang lain dengan kesaksian yang mirip seperti yang saya sampaikan. Saya ditelepon, kenapa tokonya kok tutup? Enggak, lu sudah berapa hari saya lewat di tokomu. Tokomu tutup? Enggak, dia bilang. Dan saya hanya gampang aja, saya nyeletuk. Iya kan? Bahkan pengusaha pun butuh pengurapan di akhir zaman. Ya. Kalau toko kita ditutup, bayangkan kita setiap hari hanya nunggu toko yang tidak ada pembelinya. Ya. Kita butuh Tuhan. Ingat, kita butuh Tuhan. Kemarin saya dalam perjalanan berbicara dan orang ini mengatakan begini. Saya dengar pabrik ini agak goncang. Dia bilang, saya katakan kalau pabrik ini sampai bangkrut, Indonesia pun bisa-bisa bangkrut. Minimal satu kota itu di mana pusat dari pabrik itu pasti bangkrut. Sudah. Saya katakan, iya tapi ini isu. Tapi kalau ada isu kan berarti sudah harus hati-hati. Artinya bahwa semuanya bisa digoncangkan. Hanya Tuhan kok, hanya di dalam Tuhan ada tempat yang aman dan ada kepastian dan itu tidak pernah berubah. Segala sesuatu di luar Tuhan, segala sesuatu di luar firman, itu pun akan berubah. Doktrin yang disampaikan pun bisa berubah kecuali firman. Oleh karena itu, hamba Tuhan yang menyampaikan yang saya lihat filmnya tentang kesembuhan itu. Dia katakan begini, pokoknya kalau mau belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan pelan-pelan, perhatikan kata per kata, lupakan semua doktrin yang sudah kita terima sehingga khusus firman Tuhan yang berbicara pada kita, dikatakan. Dan orang ini saya perhatikan sederhana dan tidak tergoyahkan. Anda bisa bayangkan ketika di Afrika dia melayani. Dia masuk ke kerumunan 300 orang yang HIV, kena HIV. Dan dia katakan, dia punya keberanian yang dari Tuhan, dia tidak takut. Dia tumpang tangan, dia pelayanannya tidak katakan 300 orang kemudian hadirat Tuhan menyambar, tidak. Dia tumpang tangan kepada 300 orang yang kena HIV. Dan beberapa minggu kemudian pendeta setempat mengatakan, di sini banyak tumpukan keterangan dari dokter yang menyatakan 300 orang yang kena HIV itu semuanya disembuhkan. Dan orang ini mengatakan, baca Alkitab. Lupakan semua doktrin yang sudah kita terima. Baca pelan-pelan, kata per kata. Bahkan firman Tuhan ini bukankah luar biasa. Satu kata saja. Ingat perkataan perwira itu? Ucapkan sepatah kata saja. Hambaku akan sembuh. Nah di sini kalau Anda membaca pelan-pelan, pelan-pelan. Dan satu kata ini masuk ke dalam hati kita. Maka kita akan diubahkan. Sungguh kita akan diubahkan. Itu cara membaca Alkitab. Ya katakan. Ya. Nah kembali. Ingat ayat 3 dan 4 saya mau tekankan bahwa ini pasti terjadi. Ini pasti terjadi. Bahkan saya punya pembantu nanam tembakau. Dia bilang, tuh air susah. Loh doa ke Tuhan. Saya katakan. Sudah kemudian hujan datang. 2 hari hujan datang. Cukup ya, cukup. Tak teropole. Pola korang teluari aki. Pon nek, cukup. Saya berpikir begini, coba lihat bahwa
Bahkan di tengah kecukupan pun ada kekhawatiran loh kalau tidak kenal Tuhan. Kalau sampai lebih dari 2 hari, hujan 5 hari aja, busuk katanya tembakonya. Kan serba bingung kan? Bahwa hanya di dalam Tuhan dan dalam pengenalan, dalam pengalaman dengan Tuhan, hati kita bisa tenang. Ya. Ingat di depan ada, ini loh, bumi akan berubah, gunung-gunung di dalam laut akan goncang. Gempa, orang sudah terbiasa. Yang sekarang kan yang ditakutkan kan tsunami kan. Dengan pengalaman di Aceh itu membuat trauma. Ya. Dan orang Kristen pun yang mengalami trauma. Oh, ini sukar untuk bisa menerima dari Tuhan dalam kemurnian hati. Di kesempatan lain kita akan bahas tentang trauma ya. Nah, yuk kita lihat. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kota itu tidak akan goncang. Saya senang dengan ini ya, perhatikan ayat 3 dan ayat 5 dan 6 ini. Kota itu tidak akan goncang. Kenapa? Karena Allah ada di dalamnya. Kota itu, yaitu kota Allah, itu merupakan tempat kediaman yang maha tinggi. Ya. Nah, mirip kan dengan 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tubuh kita adalah bait Allah. Ya kan? Mirip kan? Tubuh kita adalah tempat kediaman Allah. Dan lihat di sini, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Baca Yohanes 4 ayat yang ke-14. Bahwa orang yang percaya kepadanya, dari dalam hatinya keluar aliran-aliran sungai kehidupan. Hati kita di mana roh Allah tinggal, itu memancarkan aliran-aliran sungai kehidupan. Bahkan dikatakan sampai pada kekekalan. Wow. Berarti ketika kita menjadi tempat kediaman Allah, maka yang terjadi juga kita tidak akan goncang. Kota Allah itu adalah kediaman yang maha tinggi. Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Orang yang percaya kepada Tuhan, Yohanes 4 ayat 14, dari dalam hatinya akan keluar aliran-aliran sungai. Sampai pada kekekalan. Ya. Kemudian Amsal 4 ayat 23 juga mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena di dalam hatimu itu, dari dalam hatimu, keluar aliran-aliran sungai kehidupan. Jadi ayat ini, ayat 5 dan 6 ini menjelaskan, ingat loh, Tuhan tinggal di dalam kita. Dan kalau Tuhan tinggal di dalam kita, hasilnya adalah kita tidak tergoncangkan. Menghadapi kesesakan apapun, kita tidak tergoncangkan. Bahkan menghadapi bencana alam seperti apapun yang mendatangkan kerugian yang tidak masuk akal pun, kita tidak tergoncangkan. Ya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Allah ada di dalamnya. Tubuhmu adalah bait Allah. Ingat, Allah tinggal di dalam kita. Ingat ayat yang mengatakan roh Allah yang ada di dalammu lebih besar
dari roh yang ada di dalam dunia. Roh Allah yang ada di dalammu lebih besar dari semua masalah yang ada di dunia yang akan kau hadapi. Roh Allah lebih besar. Ayat yang ketujuh. Tetapi orang-orang yang tidak didiami Tuhan, lihat, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Tuhan memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Sidang jemaat, ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, lihat, bagi bumi dan orang-orang yang tidak percaya kepadanya, bagi orang yang bukan umatnya, suara Tuhan akan menjadi penghakiman bagi dirinya. Suara Tuhan akan menjadi penghakiman. Suara Tuhan akan menjadi penghukuman. Suara Tuhan akan menghancurkan. Tetapi bagi umatnya dikatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bahwa ketika Allah berfirman, firman-Nya itu menjadi perlindungan bagi kita. Firman yang sama bagi orang lain, orang yang tidak percaya itu akan menjadi penghukuman, menjadi penghakiman. Tetapi bagi umatnya itu akan menjadi kekuatan, akan menjadi perlindungan, itu akan meneguhkan iman dari umatnya. Firman yang sama. Ingat Yesus mengatakan, bahwa aku datang bukan untuk menghakimi, aku tidak akan menghakimi. Tapi firmanku itu loh, firman yang akan menghakimi. Bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, firman ini bukannya menyembuhkan, bukannya melindungi, bukannya memulihkan. Bagi yang tidak percaya, firman Tuhan akan menjadi penghakiman, penghukuman bagi mereka. Tetapi bagi kita, firman Tuhan akan menjadi kekuatan. Firman Tuhan akan menjadi tempat perlindungan kita. Sidang jemaat, ayo andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Ya. Di luar Tuhan tidak ada yang bisa diandalkan. Saya mendoakan satu keluarga. Dan suaminya itu membukakan anaknya restoran. Dan saya bertanya, anaknya bisa masak apa enggak? Enggak bisa, Pak. Terus kalau kokinya nanti berhenti bagaimana? Enggak mungkin, Pak. Saya sudah tanya, dia kerja paling tinggi, kerjakan sudah beberapa kali kerja di mana-mana. Paling tinggi berapa? Dan saya gaji 2 kali lipat dari yang paling tinggi. Saya katakan tetap tidak aman. Tidak mungkin, Pak, tidak mungkin. Tidak sampai setahun. Saya mendengar kabar kokinya mengajukan resign. Berhenti. Sidang jemaat. Di luar Tuhan tidak ada tempat yang aman. Tidak ada tempat yang aman. Dia mengatakan tidak mungkin berhenti. Ingat, bahkan di akhir zaman. Bahkan Yesus memberikan perumpamaan. Akhirnya yang mengatakan, hai hambaku yang benar dan setia. Kitab Amsal mengatakan, siapakah yang bisa menemukan orang yang setia? Yang setia. Bahkan suami istri pun di akhir zaman ini. Ikatan suami istri pun. Ternyata suami, istri kadang tidak setia kok. Buktinya cerai. Berarti kan tidak setia. Lepas dari kesalahan segala macam. Tetapi itu berbicara tentang ketidaksetiaan. Bagaimana jemaat Tuhan?
Minggu pertama di gereja ini, minggu kedua di gereja lain, minggu ketiga di gereja lain. Di manakah kesetiaan? Kalau orang gereja saja, kalau suami istri saja tidak bisa setia, apalagi hanya bawahan. Sidang jemaat. Tidak ada tempat yang aman. Jangan berpikir, enggak mungkin, sudahlah. Bos saya sangat mengasihi saya. Bos saya bahkan kalau tidak ada saya, tidak mungkin itu bisa terselesaikan. Jangan mengatakan di dalam bosmu ada keamanan. Hanya di dalam Tuhan ada keamanan. Anda mengatakan, wah multivitamin saya lengkap. Saya sudah olahraga setiap hari, tubuh saya pasti sehat. Tidak ada keamanan di dalam multivitamin dan olahraga. Hanya di dalam Tuhan ada keamanan. Semuanya bisa berubah. Gunung bisa berubah, laut bisa berubah, ekonomi bisa berubah, sifat manusia bisa berubah. Tetapi firman Tuhan tetap tidak berubah sampai selama-lamanya. Hanya firman Tuhan. Ayat 9, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Saya mau tekankan bagi umat Tuhan, ketika ada peperangan, ketika ada kekacauan, ketika ada bencana, ayat ini mengatakan, pergilah, pandang, lihat pekerjaan Tuhan. Bagaimana dengan ayat, sekalipun 1.000 orang rebah di sisi kirimu, 10.000 orang rebah di sisi kananmu, engkau hanya akan melihatnya. Dan sekarang, bagi orang yang sudah membuktikan Tuhannya, bahwa sebagai penolong dalam kesesakan, Tuhan sangat terbukti. Orang ini juga mengatakan, pergi lihat. Kamu hanya akan melihat bagaimana Tuhan berkarya. Engkau akan melihatnya. Tetapi engkau tidak akan kena bencana. Ada perlindungan supranatural di dalam Tuhan. Sayangnya, kembali saya katakan sayangnya, banyak umat Tuhan tidak mempersiapkan diri dengan mengalami, mencari Tuhan dan mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan, mengalami Tuhan. Karena pada akhirnya semuanya akan diperhadapkan kepada bencana yang sama. Yang membedakan, satu disertai Tuhan, satu tidak disertai Tuhan. Atau istilahnya, satu disertai Tuhan, satu menjadi musuh Tuhan. Itu aja perbedaannya nantinya. Persiapkan diri kita, sungguh-sungguh persiapkan. Sehingga kita sampai pada ayat yang sangat luar biasa. Ayat 11. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diam. Anda bisa bayangkan seakan-akan Tuhan katakan, diam ya, ini urusanku, bukan urusanmu. Diam, kamu sudahlah, aku jamin semuanya selesai. Aku Tuhan, diam aja, ini urusanku, aku akan menyelesaikan. Apapun yang tidak bisa diubah oleh manusia pun, diam kamu ya, lihat, percaya aja kepadaku. Semuanya beres, semuanya beres. Ini loh, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kenapa ditinggikan? Karena Tuhan tidak pernah gagal. Setiap perbuatannya yang dahsyat akan membuat orang-orang meninggikan dia. Diam, diam. Aku Tuhan yang akan membereskan. Lihat aja. Tugasmu hanyalah meninggikan aku nanti. Diam sekarang. Diam sekarang, tinggikan nanti ya. Ketika aku sudah melakukan semuanya. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Ditinggikan di antara bangsa-bangsa.
ditinggikan di bumi. Jangan meninggikan manusia. Salah, itu akan mengecewakan. Jangan mengandalkan manusia, terbatas. Tetapi andalkan Tuhan. Dan Tuhan ini juga yang akan berkata, diam ya, diam anakku. Semuanya akan beres. Aku yang akan bereskan. Aku tidak akan gagal. Ya. Dan sebagai ayat penutup ayat 12. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bukankah kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan ingin kita tenang, tenang. Tuhan semesta alam menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita sedetik pun. Pak, tapi saya sudah seminggu tidak merasakan kehadiran Tuhan. Saya mau katakan bahwa Tuhan tidak perlu dirasakan. Puji Tuhan kalau kehadirannya kita rasakan. Tetapi sekalipun Tuhan kehadirannya tidak kita rasakan, orang benar hidup dengan percaya, dengan iman, bukan dengan perasaan. Kita yakin sepenuhnya Allah dirasakan atau tidak dirasakan, Allah tinggal di dalam kita, Allah menyertai kita, Dia tidak pernah meninggalkan sedetik pun juga. Tuhan dikatakan semesta alam yang menyertai kita. Ini hanya sebagian loh ya. Belum dikatakan pemilik surga ya. Ini hanya semesta alam. Tuhan semesta alam. Di akhir zaman nanti ada peperangan ketika sungai Efrat itu dikeringkan dan bangsa-bangsa itu berjalan di sungai Efrat yang kering. Dan sekarang bukankah sungai Efrat ada bendungannya, ketika itu ditutup maka sungai Efrat akan menjadi kering. Dan dikatakan 200 juta tentara akan berjalan di sana. Siapa negara yang mempunyai 200 juta tentara kecuali Cina? Sidang jemaat, bayangkan satu negara dilindungi 200 juta. Oh, aman. Siapa yang berani dengan Cina? Bahkan Amerika pun mikir. 200 juta tentara. Ya. Itu saya bayangkan dengan 1 miliar lebih kan. Itu kalau mati 1,5 miliar aja, itu masih tidak bingung. Ya kan? Puji Tuhan, udara agak bersih. Ya kan, dengan berkurang 500 juta kan. Ya. Nah, bayangkan dengan kekuatan 200 juta. Sekarang Tuhan berkata kepadamu, bukan 200 juta anakku. Aku Tuhan semesta alam. Semesta alam akan menyertaimu. Di luar akal, iya, tetapi inilah kebenarannya. Alami Tuhan dan kau akan menjadi orang yang tenang. Jangan hanya sekedar menjadi orang Kristen yang hanya menurut kata orang. Alami Tuhan dan Anda sungguh-sungguh akan mengalami ini dan menjadi orang yang tenang. Tuhan semesta alam menyertai kita dan menjadi kota benteng kita. Kota benteng artinya tempat perlindungan, di mana itu tidak bisa ditembus oleh musuh. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Siapa sih yang akan bisa menembus perlindungan dari Allah? Yang bahkan kitab Wahyu katakan, antikris yang digambarkan sedemikian rupa luar biasa sekali. Ya kan? Hanya dihembusi. Hanya ditiup dan semuanya selesai. Dan pribadi yang meniup antikris dan antek-anteknya satu kali tiup selesai ini,
pribadi ini yang menyertai kita, yang melindungi kita. Diam dan alami Tuhan. Tuhan memberkati.